Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan penanaman pohon atau biasa juga disebut reboisasi. Kegiatan penanaman pohon dapat dilakukan di daerah perbukitan yang tandus serta di lingkungan sekitar, seperti halaman rumah atau sekolah. Sahabat cerdas, tahukah kalian apa tujuan dari kegiatan reboisasi? Kegiatan penanaman pohon atau reboisasi bertujuan menghijaukan lingkungan dengan tanaman-tanaman berdaun hijau. Lalu tahukah kalian apa manfaat dari kegiatan reboisasi? Manfaat dari kegiatan penanaman pohon atau reboisasi antara lain membuat lingkungan menjadi lebih asri. Jika pohon telah tumbuh besar, dapat menahan erosi dan banjir. Akar-akar pohon dapat menahan air hujan sehingga menambah persediaan air tanah. Sahabat cerdas, ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa membutuhkan air bersih. Sahabat cerdas, tahukah kalian ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum, namun ada pula yang sebaliknya. Syarat air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak antara lain jernih, tidak berasa, dan tidak berbau. Kemudian kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian yaitu air yang digunakan harus jernih serta dapat melarutkan kotoran dan sabun. Selain itu, jangan menggunakan air sadah untuk mencuci. Air sadah yaitu air yang mempunyai kandungan mineral tinggi. Jika digunakan untuk melarutkan deterjen, air sadah hanya menghasilkan sedikit busa. Akibatnya, kemampuan deterjen mengangkat noda pada pakaian akan berkurang. Mencuci pakaian dengan air sadah juga akan mengakibatkan pakaian menjadi kusam. Sedangkan untuk menyiram tanaman, air yang digunakan sebaiknya tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi tanaman, misalnya air deterjen. Namun, kita dapat menggunakan air bekas mencuci bahan makanan atau air hujan untuk menyiram tanaman. Sahabat cerdas, berdasarkan uraian tersebut, ternyata terdapat beberapa persyaratan air bersih agar dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Sahabat cerdas, 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, sebanyak 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sisanya sebanyak 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% air tawar merupakan es yang berada di kutub. Dan sisanya sebanyak 1% yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Sahabat cerdas, persyaratan air bersih meliputi 3 komponen. Pertama, persyaratan secara fisik, kedua, syarat kimiawi, dan ketiga, syarat mikrobiologi. Persyaratan air bersih secara fisik antara lain tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, suhu antara 10-25 derajat Celcius atau sejuk, dan tidak meninggalkan endapan. Kedua, syarat kimiawi antara lain tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup zodium,
pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Dan yang ketiga, syarat mikrobiologi yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Sahabat cerdas, masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air, ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun sekarang, kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju bak penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 8, subtema 3, dan pembelajaran pertama. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.